yaitu tentang dilema etika. Ada sedikit kita berbicara selama Bapak di sini beberapa bulan ini, sudah adakah dilema-dilema yang terjadi yaitu selama menjabat kepala sekolah di sini, Pak? Seperti itu hari ini. Iya, Bu. Berarti ini nanti menyelesaikan tugas modul 3.1 untuk aksi nyata. Untuk aksi nyata. Okay. Nanti tugas tersebut saya akan membantu, nanti akan menjelaskan apa yang saya alami di sekolah ini selama kurang lebih 3 sampai dengan 4 bulan. Ya, sudah lumayan ya Pak, 3 sampai 4 bulan ternyata. Iya, tidak terasa. Iya. Oke, terima kasih Pak. Bisa saya mulai untuk pertanyaan pertamanya, Pak? Ya, silakan. Oke, terima kasih. Jadi selama ini Bapak selaku kepala sekolah nih yang terhitung beberapa bulan, bagaimana Bapak mengidentifikasi nih tentang dilema etika yang mungkin sudah terjadi nih di sekolah kita ini, Pak? Tentang terkait dengan, tentu pasti ada tantangan dalam menjadi kepala sekolah, itu ada baik itu di siswa ataupun guru ataupun hal-hal yang lain. Nah, tentu saya menganalisis, bisa mengobrol dulu dengan siswa, kemudian dengan guru ataupun dengan pihak-pihak yang lain yang ada di sekolah. Nah, terkait itu saya menemukan ada yang namanya dilema etika lah istilahnya. Ya, jadi muncul itu ya Pak. Muncul sebenarnya sama-sama benar sebenarnya, tapi ada dilema etika yang memang harus saya ambil, sebuah tindakan yang memang harus saya ambil itu. Jadi banyak hal yang sudah Bapak lakukan untuk identifikasi tentang untuk bisa menemukan yang mana nih dilema etika yang terjadi. Iya, saya ngobrol-ngobrol dengan guru, tidak cuma satu, saya harus membandingkan karena kalau satu sumber saya takutnya sumber ini tidak valid. Makanya beberapa sumber saya kumpulkan, saya analisis, baru saya tarik sebuah kesimpulan bahwa ini ternyata sebuah dilema etika. Betul, luar biasa itu, Pak. Selama ini nih dalam pengambilan keputusan di sekolah nih 4 bulan ini, ada kasus-kasus tertentu yang mungkin dari gurunya atau walinya yang sudah terjadi tentang dilema etika ini, Pak? Kalau dilema etika ini hal yang menjadi perhatian saya itu terkait dengan guru saya. Dengan guru malahan ini ya Pak, yang sudah dapat ya Pak ya. Dengan guru. Oke, merasa ini jangan-jangan saya ini. Terus notabene termasuk dia ASN. ASN ya. Sudah ASN. Ya, namanya ASN ini kan punya kode etik, punya tugas dalam menjalankan tugasnya, ya tupoksinya harus dijalankan dengan baik, sudah ada itu. Jadi langkah-langkah apa nih selaku pimpinan kan tadi menemui guru. Nah, yang mungkin kurang lebih yang saya tangkap itu guru tersebut belum melakukan kode etik yang sesuai atau mungkin tugas-tugas tupoksinya yang sesuai. Jadi langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Bapak lakukan untuk bisa guru tersebut bisa melakukan tugas dan tupoksinya dengan baik? Tadi setelah menganalisis dari obrolan dengan guru-guru yang lain, kemudian saya panggil untuk ngobrol, intinya saya ngobrol aja. Saya panggil salah satu guru, saya ajak ngobrol tentang bagaimana sih ngajarnya, kemudian tantangannya, kemudian hal kenapa sih melakukan, artinya apa ya, kurang maksimal gitu loh dalam pembelajaran itu, terkait kehadiran ya kurang maksimal, kemudian pembelajaran itu kurang maksimal, apa sih yang menjadi tantangannya itu. Jadi bisa ngobrol gitu loh, bisa curhat. Intinya Bapak memanggil beliau dulu nih ya, untuk bisa ngobrol santai dulu lah. Betul, gitu ya. Jadi tindakan pertamanya dulu. Itu ya Pak ya. Saya ngobrol dulu untuk bisa mengidentifikasi, menemukan apa penyebabnya sebenarnya Pak ya. Betul. Gitu. Jadi setelah obrolan ini tadi, ada hal-hal apa saja yang selama ini dianggap efektif nih setelah Bapak memanggil beliau? Ada nggak hal efektif yang bisa perubahan gitu yang efektif terjadi setelah Bapak ngobrol dengan beliau si guru tadi yang mungkin kurang sesuai dengan tupoksinya? Kalau kaitan efektif, tentu yang menjadi yang paling utama itu adalah tentang terkait kehadiran. Kehadiran sudah kelihatan dari yang aku ngomong, dari seminggu itu paling tidak minimal ada satu minimal itu tidak hadir. Alhamdulillah bisa seminggu itu full. Nanti terkadang ya izin, udah ada izin meninggalkan
tugas, alhamdulillah itu. Tetapi kalau tingkat pembelajaran di kelas masih belum signifikan. Belum signifikan ya. Belum. Itu masih terkadang ya sering ditinggal, nggak tahu lah kemana, sering ditinggal nanti muncul lagi seperti itu. Oke. Nah, ternyata sudah muncul signifikan dari kehadirannya, Iya, tapi betul. proses pembelajarannya belum memenuhi sesuai Belum, dengan ini. belum maksimal. Jadi ada jadwal-jadwal khusus untuk beliau. Misalnya Bapak panggil lagi atau bagaimana Pak? Atau ada hal tertentu lagi atau jadwal-jadwal khusus yang dilakukan Bapak untuk lebih baiknya si guru tersebut gitu Pak? Kalau seperti itu biasanya saya langsung lihat kelasnya. Oh, Saya langsung lihat sendiri. Ya. Jadi tidak terjadwal, langsung saya lihat sendiri. Ya terkadang ada gurunya, terkadang tidak ada seperti itu. Oh, Jadi langsung seperti itu langsung saya Kayak sidak sendiri. Inspeksi ya Pak, Ya. tanpa memberitahu Kita kan kan. tidak secara apa ya, tidak secara vulgar itu cuma Iya. lihat aja. Gitu. Oke, ya, jadi seperti itu. Kalau jadwal khusus gitu memang tidak ada untuk khusus guru tersebut untuk bisa coaching gitu Pak atau ngobrol? Kalau jadwal khusus kita pakai rentang. Jadi kemarin ketika sudah dipanggil pertama, kemudian saya kasih rentang 1 bulan, saya panggil lagi. Bagaimana sih perubahannya? Kemudian ya memang langsung saya utarakan seperti ini, hasilnya seperti apa begitu. Selain Bapak ini, adakah pihak-pihak di sekolah ini yang terlibat untuk bisa lebih efektif nih untuk penanganan beliau ini Pak dalam prosesnya? Kalau untuk penanganan lebih efektif, tentu saya berkoordinasi dengan guru yang saya anggap memang sudah senior, yang memang sangat mengetahui karakter beliau. Guru senior ya? Nah, guru senior saya libatkan bagaimana sih pandangannya, kemudian bagaimana solusi-solusinya. Tentu saya adaptasi, saya tampung, kemudian nanti saya eksekusi ke bapak memang yang guru tersebut yang memang kurang efektif dalam pembelajaran. Berarti yang pasti melibatkan ya Pak ya, melibatkan guru senior. Tetapi tidak cuma satu aja, guru yang lain juga saya minta pertimbangan. mungkin guru-guru yang sefase ya Pak ya, Iya, bisa jadi ya Pak ya. Oke, berikutnya Pak, dari semua hal yang telah disampaikan Bapak ini tadi, kalau dalam proses sudah melibatkan guru yang lain dan sudah mungkin sama-sama perkasa dan guru senior sudah ikut berkomunikasi, berkolaborasi untuk agar beliau itu bisa maksimal dalam proses pembelajaran di kelasnya, kehadirannya, atau mungkin ada pihak-pihak yang lain Pak di luar kita untuk bisa terlibat agar bisa lebih efektif lagi Pak. Pihak-pihak yang memang saya koordinasi itu tentu ada Korwil, koordinator wilayah. Ya, karena memang sudah berjalan beberapa bulan ini tadi ya Pak, udah beberapa pemanggilan ternyata belum signifikan, jadi gitu. Dan juga saya melibatkan pengawas pembina yang ada di SDN 1 Sindangano. Bisa ngobrol beliau, bila perlu nanti untuk gurunya nanti saya akan ketemukan dengan pengawas pembinanya, biar dengan langsung bertatap muka juga dengan ada saya, supaya harapannya perubahannya lebih signifikan lagi. Nah, dalam proses ini semua ya Pak ya, selaku Bapak, selaku kepala sekolah di sini, sebenarnya hal apa sih yang sampai dengan berbagai tahap ini agar beliau itu lebih baik itu sebenarnya ada hal yang tertentu gitu ya, antara dilema apanya yang ada di dalam lingkup selaku Bapak kepala sekolah sendiri kepada beliau itu selaku guru di sini, ASN, PNS lagi gitu kan. Lebih kepada dilema yang seperti kalau apa? antara persoalan ini adalah dilemanya adalah dilema kita antara benar dan kasihan. Sebagai seorang pimpinan atau kepala sekolah, ketika saya menilai apa adanya, taruhlah misalkan ketika nanti SKP-nya hanya nilainya itu mau tidak mau nanti tidak bisa naik pangkat, itu kan sebuah dilema. Kalau saya menilai apa adanya, tetapi saya punya pertimbangan lain, harapannya ada perubahan, saya pasti akan memberikan nilai yang baik, minimal baik untuk bisa kenaikan pangkat. Jadi ada dilema di sini. Ketika saya nilai apa adanya, nanti Jangka panjangnya itu jangka tadi ya, panjangnya malah nggak bisa naik pangkat, justru nanti malah psikisnya malah menurun, tidak mau ada perubahan. Betul, Pak. Berarti memang ya dipikir-pikir memang jangka panjangnya itu tadi ya Pak ya, dengan beberapa proses sebenarnya beliau sudah
dipanggil ngobrol bersama, dilibatkan guru, sampai beberapa bulan lagi dipanggil sampai korwil dilibatkan, pengawas kita dilibatkan, karena jangka panjang itu tadi yang dipikirkan oleh Bapak ya selaku pimpinan ya Pak ya. Iya, betul. Luar biasa. Jadi dari semua hal yang sudah dijalankan tahap-tahapannya, sudah melibatkan pihak luar selaku PS, korwil dan juga ini, pembelajaran apa yang bisa dipetik nih Pak dari kasus ini, dari dilema etika Bapak alami ini? Jadi hal yang dapat dipetik, hal positif lah Pak ya, hal yang dapat dipetik itu keputusannya seperti apa yang akhirnya Bapak sebagai pemimpin? Untuk dilema ini hal yang perlu menjadi sebuah pembelajaran. Yang pertama, saya harus bisa berkolaborasi dengan semua pihak, baik guru, korwil ataupun pengawas pimpinan. Dan juga saya harus memahami psikis daripada guru tersebut, apa sih kendala-kendalanya. Kemudian saya tidak memberikan jalan keluar, tetapi beliau sendiri bagaimana sih solusinya, seperti apa yang diinginkan supaya paling tidak ada peningkatan seperti itu. Dan juga sebagai pembelajaran saya sebagai pemimpin bisa menjadi lebih sabar dalam mengambil sebuah keputusan. Jadi tidak buru-buru ya Pak ya. Iya, jadi ada proses di dalamnya itu setiap pengambilan keputusan. Ada prosesnya dalam sebuah keputusan, mengingat dampak jangka panjangnya nanti. Jadi luar biasa nih Pak hari ini. Kebetulan pengen tahu nih Pak, jadi ada di fase berapa kira-kira yang, karena di Kombel tidak pernah disinggung atau apa, memang ada sesuatu dari fase berapa Pak yang kurang maksimal mungkin jadi pembelajaran juga bagi saya nanti ke depannya? Ini fasenya fase B maksudnya ya. Beliau mengajar di fase B. Fasenya fase B. Jadi luar biasa sekali Pak Dwi prosesnya untuk sebuah pengambilan keputusan dilema etika tadi ya Pak. Dari proses pertama, jadi memang benar-benar sistemnya Bapak ada coaching ya Pak, tidak langsung mengejudge, mencari informasi dulu. Jadi melibatkan beberapa guru juga dan pihak-pihak luar dari kita. Jadi luar biasa sekali untuk prosesnya Pak. Semoga kedepannya beliau juga semakin meningkat perubahannya, lebih baik lagi sesuai tupoksi, sesuai seperti kita pada kode etik yang memang harus dipatuhi sebagai guru ya Pak ya. Jadi terima kasih sekali Pak waktunya hari ini untuk ngobrolnya, sudah menyempatkan waktu. Mungkin lain waktu Bapak juga bisa masih menyempatkan kalau misalnya saya nanti ada yang perlu dikomunikasikan lagi dengan Bapak. Terima kasih, mudah-mudahan pertemuan ini bermanfaat, terutama untuk CGIP dan juga untuk dunia pendidikan pada umumnya. Jadi terima kasih Pak. Sama-sama Bu.